Selamat pagi anak-anak ibu kelas 7. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat. Walaupun kita masih harus belajar dari rumah, tapi ibu yakin dan percaya bahwa anak-anak kami tetap bersemangat dalam belajar. Baik anak-anak kami, hari ini kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Masih mengenai teks deskripsi. Nah, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Oke, anak-anak kami, minggu yang lalu pada pertemuan kedua, kita telah belajar bagaimana menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Nah, bagaimana cara menentukan perincian informasi pada teks deskripsi? Kita melihat dari yang pertama, topik utama. Yang kedua, rincian isi. Yang ketiga, pola pengelompokan. Yang keempat, pengembangan isi. Dan yang kelima, cerapan panca indera yang ada pada teks tersebut. Nah, setelah kita rinci informasi pada teks deskripsi, minggu yang lalu juga kita sudah belajar bagaimana membandingkan isi. Apa yang kita bandingkan isinya, apa yang kita lihat persamaan dan perbedaan pada dua atau lebih teks deskripsi. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan minggu yang lalu. Mudah-mudahan anak-anak ibu masih mengingatnya ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks deskripsi. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah belajar ini, Ibu harapkan kamu mampu menelaah struktur teks deskripsi. Kamu mampu menelaah struktur teks deskripsi. Di sini Ibu garis bawahi mengenai struktur teks deskripsi. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik. Struktur itu maksudnya adalah bagian-bagian yang membangun sebuah teks deskripsi. Nah, apa saja yang menjadi struktur teks deskripsi? Ada 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, penutup. Nah, kita lihat satu persatu. Apa itu identifikasi? Nah, dalam bagian identifikasi ini adalah bagian yang berisi atau memperkenalkan nama objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Nah, di bagian ini diperkenalkan nama objeknya, atau nama tempatnya, atau nama orang yang akan dideskripsikan. Di bagian ini juga diperkenalkan ciri-ciri umumnya, tapi belum dirinci. Nah, karena ini bagian yang paling utama, biasanya bagian identifikasi ini adalah ada di bagian awal atau di paragraf awal dari sebuah teks deskripsi. Yang pertama tadi ada identifikasi. Nah, setelah identifikasi ada deskripsi bagian. Nah, bagian ini berisi gambaran rinci dari objek yang digambarkan berdasarkan apa yang dilihat atau didengar dan dirasakan. Nah, perincian ini dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Nah, di bagian deskripsi bagian inilah dirinci secara terperinci apa yang merupakan ciri umum dalam bagian identifikasi tadi. Misalnya kalau minggu yang lalu kita ada tugas deskripsi mengenai teks rumah. Nah, kan di rumah itu ada dijelaskan warnanya,
letaknya di mana. Nah, ini di sini dia dijelaskan. Nah, yang ketiga ada bagian penutup. Namanya juga penutup, berarti ada di bagian akhir teks deskripsi. Apa isi dari bagian penutup? Isinya kesan umum yang didapatkan setelah melihat objek yang dideskripsikan. Kesan umum ini misalnya perasaan penulis, apakah senang atau bangga atau bahagia melihat objek yang dideskripsikan. Nah, seperti itu. Apa yang dirasakan atau didapatkan penulis setelah melihat objek yang dideskripsikan itu. Nah, itu dia. Jadi ada 3, identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Identifikasi biasanya ada di awal teks paragraf. Awal teks deskripsi. Nah, biasanya ada di paragraf pertama, kedua. Nah, deskripsi bagian ini di sini dijelaskan secara rinci mengenai objek yang ada di identifikasi tadi. Ini sudah dijelaskan di sini ciri-ciri fisiknya bagaimana, ciri-ciri sifatnya bagaimana. Di sinilah dijelaskan dia di deskripsi bagian. Nah, berarti posisinya ada di bagian tengah ya, antara identifikasi dan penutup. Nah, bagian ketiga tadi ada penutup. Nah, posisinya ini berarti ada di paragraf akhir dari sebuah teks deskripsi. Nah, jadi jangan lupa. Yang pertama tadi identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga ada penutup. Perhatikan contoh telaah struktur teks deskripsi berikut. Nah, bisa kamu lihat buku yang ini ya. Buku yang ini ada di halaman 18 sampai 19. Di sana ada sebuah teks deskripsi berjudul Rumah Tongkongan. Nah, coba kita perhatikan paragraf awalnya. Tongkongan adalah rumah adat masyarakat Toraja dan bla bla. Nah, di paragraf ini dijelaskan nama objeknya. Nama objeknya tadi apa? Tongkongan. Kemudian lokasinya di mana? Di Kabupaten Enrengkang, Sulawesi Selatan, di Toraja ya. Kemudian gambaran umum objek. Nah, coba perhatikan di sini. Gambaran umumnya berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit, terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pao. Baru tongkongan berjajar rapi dan indah. Ini masih deskripsi atau gambaran umum. Ini kita temukan di paragraf awal. Ini adalah contoh struktur identifikasi dari sebuah teks deskripsi. Nah, jadi di identifikasi ini ada diperkenalkan nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Itu struktur yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke struktur deskripsi bagian. Nah, apa yang ada di deskripsi bagian ini? Ciri-cirinya di sini ada. Di sini sudah dirinci bahwa rumah adat Tongkongan ini terbuat dari kayu yang bagus, dihias dengan apik. Ukirannya menambah cantik bangunan ini. Kemudian ukiran menghias sekujur bangunan rumah. Hiasan atap rumahnya bagaimana? Di sini sudah dijelaskan secara lebih rinci. Nah, itu yang termasuk dalam bagian atau struktur deskripsi bagian. Apa ciri-ciri deskripsi bagian rumah tongkongan ini? Nah, itu dia. Di sini diperinci bahannya dari kayu, ukiran rumahnya bagaimana, hiasan atap rumahnya bagaimana. Di sini sudah dirinci dengan jelas. Kita masuk ke contoh struktur yang ketiga. Nah, ini adalah penutup. Dia ada di paragraf terakhir. Nah, apa yang menjadi ciri atau isi dari penutup? Ini merupakan kesan umum penulis.
Apa kesan umumnya? Yaitu yang dirasakan atau pendapat penulis. Contoh, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi. Rumah adat Tongkongan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Apa kesan umumnya? Yang pertama bahwa penulis menyatakan warisan budaya Indonesia itu sungguh kaya. Nah, kesan umumnya yang kedua adalah bahwa kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi. Nah, ini ada kata kita bangga. Ini adalah kesan umumnya. Kemudian juga di sana penulis menghimbau supaya kita menjaga warisan budaya. Jadi ini adalah kesan umum. Kita bangga, saya sangat senang, kita harus menjaga kelestarian alam. Nah, itu adalah contoh kesan umum penulis. Nah, itu ada 3. Sudah Ibu contohkan bagaimana struktur dari teks deskripsi. Untuk lebih jelasnya bisa kamu lihat bukumu di yang ini ya, di halaman 18 sampai 19. Nah, untuk anak-anak Ibu, di sini sudah Ibu buat tugas. Nanti untuk lebih jelasnya ada lembar tugas tersendiri Ibu buat. Tugasnya, coba kamu buka bukumu yang ini ya, bukumu yang ini. Halaman 12 sampai 15. Di sana ada sebuah teks deskripsi yang berjudul Pesona Pantai Singgigi. Ini ya, teks deskripsi yang berjudul Pesona Pantai Singgigi. Pada halaman 12. Nah, ini dia ya. Ini dia. Sudah? Nah, bagaimana caranya? Ini kamu tentukan dulu bagian identifikasi dari teks tersebut. Kemudian kamu jelaskan apa ciri-ciri yang kamu temukan dalam identifikasi tersebut. Apakah ada nama objeknya, lokasinya di mana? Nanti kamu jelaskan di sini. Nomor 2, kamu tentukan deskripsi bagian dari teks tersebut. Setelah kamu tentukan, kamu jelaskan ciri bagian deskripsi tersebut. Nah, misalnya ciri-cirinya warna lautnya bagaimana, pasirnya bagaimana. Jika ada, dijelaskan dalam teks. Di sinilah nih kamu kerjakan nomor 2. Dan nomor 3, kamu tentukan struktur penutup. Struktur penutup ya. Kemudian kamu jelaskan, tadi Ibu katakan kalau penutup itu adalah kesan umum. Apa kesan umum yang kamu temukan di bagian penutup? Itulah untuk ciri-ciri ini. Jadi, setelah kamu tentukan identifikasi nomor 1, kamu jelaskan ciri identifikasi itu. Seperti contoh tadi ada nama objek, lokasi, dan sebagainya. Kemudian di sini ada deskripsi bagian. Kamu tentukan dulu deskripsi bagiannya, kemudian kamu jelaskan ciri bagian itu. Udah? Kan di sini tadi dideskripsikan dia dengan cara terperinci. Apa yang terperinci ini? Itu kamu jelaskan. Yang ketiga, bagian penutup yang berisi kesan umum. Apakah di sana ada senang atau sedih melihat pantai tersebut? Itu kamu jelaskan di nomor 3. Jadi anak-anak Ibu, sampai di sini penjelasan Ibu mengenai struktur teks deskripsi. Ibu sangat berharap kamu memahami penjelasan Ibu dan bermanfaat untuk kamu. Dan semoga kamu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Untuk lebih jelasnya, bisa kamu baca bukumu, buku yang ini, dan buku Brilian. Tapi materi yang Ibu ambil masih tetap dari buku ini ya. Oke, jadi tetap semangat, tetap belajar dari rumah, dan tetap menjaga kesehatan. Ibu masih menunggu niat baik kamu untuk mengirim tugas supaya nilaimu tidak nol ya. Oke, jadi demikianlah penjelasan Ibu.
Sampai di sini, kita lanjutkan lain kali. Terima kasih.